as a praise and a thanks the presence of Allah Almighty for the abundance of the grace and the joy for all of us can still gather in this place without any virus at all and a good health. And then not forgetting salat and salam before the Prophet Muhammad SAW. Allahumma salli Sayyidina Muhammad, who has brought us out of the dark ages to the era of light today. Well, we are from group 1, and then we're gonna discuss about language and culture. Before that, let me introduce our group. The first speakers is... Hi, my name is Andiani Ubimaulidiani, and today I wanna discuss about pengertian bahasa dan juga pengertian budaya. Okay, and then the second speakers is... Oke, nama saya Muhammad Hafiz. Di sini tugas saya adalah menjelaskan tentang fungsi bahasa. Okay, and next the third speakers. Hai, my name is Erwana. Jadi hari ini saya akan membahas tentang ruang lingkup dan bahasa. Apa-apa sih yang termasuk dalam ruang lingkup bahasa itu sendiri. Okay, and then the last speakers, saya sendiri yang dimana di sini saya akan membahas hubungan bahasa dan juga budaya. So let's move the material today. Okay, check it out. Baik, sekarang kita masuk untuk membahas pembahasan terkait hubungan bahasa dan budaya. Oke, ada 4 topik utama yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian. Apa sih pengertian bahasa atau budaya itu sendiri? Lalu yang kedua, apa saja fungsi-fungsi bahasa? Dan yang ketiga, apa sih hubungan antara budaya dan bahasa? Terakhir, kita akan membahas singkat mengenai ruang lingkup bahasa dan budaya. Masuk pada pengertian bahasa, ada beberapa definisi yang dikemukakan para ahli dalam artian bahasa. Yang pertama menurut Sapir pada tahun 1921. Language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desire by means of voluntarily produced symbols. Bahasa itu memang adalah salah satu hal yang paling murni dari manusia yang sifatnya bukan instingtif. Sebagai media untuk komunikasi menyampaikan ide, emosi, dan juga perasaan. Lalu yang kedua, menurut Hair Leonie Agustina pada tahun 2010, bahasa itu adalah alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun lebih jauhnya, bahasa itu adalah untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. Nah, dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Kemudian, yang ketiga adalah menurut Kwenjaraningrat pada tahun 2008, sistem perlambangan manusia yang lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi, inti yang ditekankan dalam proses komunikasi manusia satu dengan yang lain. Kemudian, masuk pada pengertian budaya. Kroeber dan Clarkholm pada tahun 1952 telah menyimpulkan berpuluh-puluh definisi mengenai kebudayaan dan mengelompokkannya menjadi 6 golongan menurut sifat definisi itu, yakni yang pertama, definisi deskriptif. Definisi ini yang menekankan pada unsur-unsur kebudayaan. Kemudian definisi historis, definisi yang menekankan bahwa kebudayaan itu diwarisi secara kemasyarakatan. Yang ketiga, definisi normatif. Definisi yang menekankan hakikat kebudayaan sebagai aturan hidup dan tingkah laku. Yang keempat, definisi psikologis, yaitu definisi yang menekankan kegunaan kebudayaan dalam penyesuaian diri pada lingkungan, pemecahan persoalan, dan juga belajar hidup. Yang kelima, definisi struktural. Definisi ini yang menekankan sifat kebudayaan sebagai suatu sistem yang berpola dan teratur. Dan yang terakhir, definisi genetik,
yaitu definisi yang menekankan terjadinya kebudayaan sebagai hasil karya manusia. Oke, sekarang saya akan membahas tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa dapat digolongkan dalam beberapa bagian, antara lain bahasa mempunyai fungsi kebudayaan, fungsi kemasyarakatan, fungsi perorangan, dan fungsi pendidikan menurut Nababan 1991. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi informasi. Fungsi informasi ini untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota, keluarga, ataupun anggota-anggota masyarakat. Dan berita, pengumuman, petunjuk, pernyataan lisan, ataupun tulisan melalui media massa ataupun elektronik yang merupakan wujud fungsi bahasa sebagai informasi. Yang kedua adalah fungsi ekspresi diri. Fungsi ekspresi diri ini untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi atau tekanan-tekanan perasaan pembicara. Bahasa sebagai alat mengekspresikan diri ini dapat menjadi media untuk menyatakan eksistensi atau keberadaan diri, membebaskan diri dari tekanan emosi, dan untuk menarik perhatian orang. Yang ketiga adalah fungsi adaptasi dan integrasi. Fungsi adaptasi dan integrasi ini untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Melalui bahasa seorang anggota masyarakat sedikit demi sedikit belajar adat istiadat, kebudayaan, pola hidup, perilaku, dan etika masyarakatnya. Mereka menyesuaikan diri dengan semua ketentuan yang berlaku dalam masyarakat melalui bahasa. Kalau seorang mudah beradaptasi dengan masyarakat di sekelilingnya, maka dengan mudah pula ia akan membawakan diri atau integrasi dengan kehidupan masyarakat tersebut. Dengan bahasa manusia dapat saling bertukar pengalaman dan menjadi bagian dari pengalaman itu. Mereka memanfaatkan pengalaman itu untuk kehidupannya. Dengan demikian, mereka saling terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya. Bahasa menjadi alat integrasi atau pembauran bagi tiap manusia dengan masyarakatnya. Yang terakhir adalah fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial ini, bahasa berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Bila fungsi ini berlaku dengan baik, maka semua kegiatan sosial akan berlangsung dengan baik pula. Sebagai contoh, pendapat seorang tokoh masyarakat akan didengar dan ditanggapi dengan tepat bila ia dapat menggunakan bahasa yang komunikatif dan persuasif. Kegagalannya dalam menggunakan bahasa akan menghambat pula usahanya dalam mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Dengan bahasa seseorang dapat mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai sosial kepada tingkat yang lebih berkualitas. Oke, selanjutnya itu ada ruang lingkup bahasa dan budaya. Budaya juga ditandai dengan sejumlah variasi bahasa, diantaranya itu yang pertama aksen. Apa sih itu aksen? Aksen merupakan variasi dalam fala-fala yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa yang sama. Hal ini terkadang merupakan akibat dari perbedaan geografis dan historis. Dan yang kedua itu ada dialek. Dialek itu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya minim, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu, dan dibedakan oleh perbedaan kosakata, tata bahasa, dan bahkan tanda baca. Dan yang ketiga itu ada argot. Argot merupakan kosakata khusus yang asing bagi subkultur atau kelompok.
seperti kaum gay, geng jalanan, dan lain-lain. Biasanya menggunakan kosakata khusus untuk mengaburkan makna sebenarnya atau juga untuk menciptakan rasa identitas atau juga disebut dengan jargon. Sedangkan yang keempat itu adalah slang. Slang itu diciptakan istilah-istilah yang digunakan dalam situasi yang sangat tidak formal, yang berfungsi sebagai cara untuk identifikasi sosial dan linguistik. Dan yang terakhir itu ada branding. Branding itu merupakan penggunaan nama perusahaan atau simbol seperti logo untuk mengidentifikasikan suatu produk. Hubungan bahasa dan kebudayaan. Ada berbagai teori mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan. Ada yang mengatakan bahwa bahasa itu merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa bahasa dan kebudayaan merupakan dua hal yang berbeda, namun mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga tidak dapat dipisahkan. Ada yang mengatakan bahwa bahasa sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, sehingga segala hal yang ada dalam kebudayaan akan tercermin di dalam bahasa. Sebaliknya, ada juga yang mengatakan bahwa bahasa sangat dipengaruhi kebudayaan dengan cara berpikir manusia atau masyarakat penuturnya. Menurut Koncananingrat, sebagaimana dikutip oleh Abdul Chair dan Leoni, bahwa bahasa bagian dari kebudayaan. Jadi, hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang subordinatif, di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Namun, pendapat lain ada yang mengatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan yang sederajat, yang kedudukannya sama tinggi. Masinambau menyebutkan bahwa bahasa dan kebudayaan merupakan dua sistem yang melekat pada manusia. Kalau kebudayaan itu adalah sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat, maka kebahasaan adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi itu. Hubungan budaya dan bahasa. Yang pertama, budaya mempengaruhi struktur dan fungsi penggunaan bahasa. Yang kedua, bahasa adalah hasil manifestasi dari budaya. Yang ketiga, tidak ada budaya yang bisa dipahami tanpa memahami bahasanya. Dari Levi Strauss, sebagaimana dikutip dari Darsita, menjelaskan bahwa bahasa dan kebudayaan memiliki hubungan yang membedakan kebudayaan dalam 3 hal. Darsita menjelaskan poin ketiga tersebut, di mana bahasa yang merupakan kondisi bagi kebudayaan menjadi 2 hal, yaitu pertama, bahasa merupakan kondisi kebudayaan dalam arti yang diakronis, di mana bahasa mendahului kebudayaan, karena melalui bahasalah manusia menjadi makhluk sosial dan berkebudayaan dan berperadaban. Yang kedua, bahasa merupakan kondisi bagi masyarakat karena material yang digunakan untuk membangun bahasa pada dasarnya adalah material yang sama untuk membangun kebudayaan, dalam arti bahwa bahasa merupakan fondasi bagi terbentuknya berbagai macam struktur yang kompleks yang sejajar dengan unsur budaya yang lain. Fenomena antara bahasa dan budaya. Bahasa bukan saja merupakan properti yang ada dalam diri manusia, akan tetapi bahasa juga sebagai alat antarpersonal komunikasi yang selalu diiringi oleh interpretasi yang di dalamnya terkandung makna. Dari sudut pandang wacana, makna tidak pernah bersifat absolut, selalu ditentukan oleh berbagai konteks yang selalu mengacu kepada tanda-tanda yang terdapat dalam kehidupan manusia. Di dalamnya ada budaya. Karena itulah bahasa tidak pernah terlepas dari konteks budaya dan keberadaannya selalu dibayangi oleh budaya. Mengapa demikian? Semua ini karena bahasa itu adalah produk budaya dan sekaligus wadah penyampai kebudayaan dari masyarakat bahasa yang bersangkutan. Misalnya saja dari segi budaya, dari segi makanan, di mana Indonesia merupakan budayanya yaitu selalu makan dengan nasi ataupun makanan pokoknya yaitu nasi. Masyarakat Indonesia selalu beranggapan bahwa mereka tidak makan jika tidak makan nasi, walaupun mungkin
sudah makan mie instan ataupun makanan-makanan yang cepat saji. Sedangkan jika kita bandingkan dengan negara lain, misalnya di Inggris, mungkin saja mereka di mana makanan pokoknya itu bukan nasi, tetapi bisa saja roti ataupun salad dan sebagainya. Jadi itulah contoh perbedaan budaya dari segi makanan. Indonesia budaya makannya itu harus makan nasi, sedangkan di Inggris tidak. Kemudian pemilihan kata-kata yang sesuai untuk kepentingan interaksi sosial sangat tergantung pada budaya tempat bahasa itu digunakan. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumarjan dan Partana yang mengatakan bahwa bahasa sering dianggap sebagai produk sosial atau produk budaya, bahkan merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan itu. Sebagai produk sosial atau budaya tertentu, bahasa merupakan wadah aspirasi sosial, kegiatan, dan perilaku masyarakat. Wadah penyingkiran budaya termasuk teknologi yang diciptakan oleh masyarakat pemakai bahasa itu. Bahasa bisa dianggap sebagai cermin zamannya, artinya bahasa itu adalah dalam suatu masa tertentu mewadahi apa yang terjadi dalam masyarakat tergantung kultur daerah yang bersangkutan. Bahasa sebagai hasil budaya ataupun kultur mengandung nilai-nilai masyarakat penuturnya. Misalnya saja dalam bahasa Bali terdapat ungkapan berbunyi dangade awak bisa, yang dimana artinya jangan menganggap diri ini mampu, ataupun dari ungkapan-ungkapan lain dari berbagai daerah, suku Bugis ataupun Makassar dan sebagainya. Bahasa-bahasa ataupun ungkapan tersebut memiliki ciri khas budaya masing-masing penuturnya yang tak pula terlepas dari konteks. Kemudian bahasa yang tidak dapat terlepas dari budaya juga dibuktikan oleh Blom dan Gompes, Sumarsono dan Partana pada tahun 2002. Berdasarkan penelitiannya, pada tahun 1972 terdapat sebuah guyup di Norwegia yang menggunakan dialek lokal dan ragam regional, bokmål, atau satu dari dua ragam baku bahasa Norwegia. Ini terbukti bahwa masyarakat pengguna dialek masing-masing itu mengalami perbedaan penyampaian bahasa sebagai media komunikasi, terutama saat sampai pada di mana dan tujuan komunikatif apa yang mereka menggunakan bahasa tersebut. Ada bentuk-bentuk tertentu yang digunakan para penutur dari kedua dialek berbeda itu dalam menandai inferensi ataupun kesimpulan tak langsung terhadap komunikasinya yang hanya dapat dipahami oleh penutur dari dialek tersebut. Maka dari itu, bahasa dan kebudayaan merupakan dua sistem yang melekat pada manusia. Kalau kebudayaan itu adalah sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat, maka kebahasaan adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi. Maka demikian, hubungan bahasa dan kebudayaan sangat terikat dan tidak bisa dipisahkan. Dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, di mana kita menjelaskan mengenai definisi dari bahasa dan budaya, kemudian fungsi bahasa, dan yang ketiga itu hubungan bahasa dan budaya, dan yang terakhir ialah ruang lingkup bahasa dan budaya. Kami harap buat teman-teman yang melihat video kami, semoga bermanfaat, bisa menambahkan ilmu dan pengetahuan kalian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.